RC Cilengsi. Bersama saya Dr. Amelia kembali dalam podcast Di Hati Diskusi Sehat RSUD Cilengsi episode 3. Kali ini kita akan membahas mengenai berbarengan dengan Hari Anti Narkoba. Sudah bergabung bersama kita Dr. Pangeran Erikson SPKJ. Selamat siang dokter. Selamat siang Dr. Ame, selamat siang sahabat RSUD Cilengsi sekalian. Sehat dokter? Puji Tuhan, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke dok, mungkin langsung aja ya dok ya. Oke. Sekarang kita lihat trennya pengguna narkoba itu ada dan cenderung bertambah ya dok ya. Sebenarnya apa sih yang kita sebut dengan narkoba itu dokter? Iya, jadi narkoba itu atau biasa juga disebut dengan narkotika ya, golongan narkotika. Narkoba itu kan narkotika dan juga zat-zat berbahaya lainnya. Ya, jadi kalau dimaksud dengan narkotika itu adalah zat atau obat ya, baik yang sifatnya itu alami ataupun sintetis atau buatan gitu ya. Yang itu sifatnya dia bekerja di sistem saraf pusat atau kerja di otak gitu. Jadi karena dia kerja di otak, dia akan mempengaruhi pikiran, perasaan orang, perilaku seseorang, dan juga bisa menimbulkan yang namanya kecanduan bila digunakan pada dosis yang berlebihan atau dilakukan penyalahgunaan ya. Dan juga pada beberapa kondisi memang jenis narkotika itu bisa bermanfaat untuk kepentingan medis, tapi ada juga yang bisa menyalahgunakannya dan itulah nanti bisa mengakibatkan masalah kesehatan, baik kesehatan mental maupun kesehatan fisik. Seperti itu. Jadi narkotika itu bisa alami ya dok ya. Bisa alami, iya. Bisa buatan. Tapi yang jelas dia bisa menimbulkan efek kecanduan ya dok bisa, ya. Bisa bikin ketergantungan. Itu yang bikin berbahaya karena kecanduannya ini mempengaruhi susah lepas. Iya, Dia mempengaruhi bisa mempengaruhi pikiran seseorang, perasaan seseorang, perilaku ya. Jadi berakibat ke mental dan juga ke fisik seseorang. Jadi tidak hanya mentalnya, fisiknya dua-duanya ya. Bahkan bisa sampai yang namanya overdosis ya. Kita lihat kan banyak orang akhirnya meninggal akibat penyalahgunaan narkotika karena dosis sudah berlebihan. Jadi sebegitu berbahayanya dampak dari penyalahgunaan narkotika ini. Karena dia mempengaruhi otak ya dok. Otak. Jadi intinya adalah kerjanya di otak. Pusatnya yang langsung diserangnya ya dok ya. Oke. Jadi sudah jelas ya karena posisi dia menyerangnya itu di otak ya dok ya, makanya sangat berbahaya sekali. Tapi mungkin teman-teman sahabat RC Cilengsi pernah membaca atau melihat info di internet bahwa ganja itu ada manfaatnya untuk kesehatan ya dok. Mungkin bisa dijelaskan dokter seperti apa? Iya, jadi memang ini permasalahan tentang ganja ini masih kontroversi ya, terhadap juga teman-teman. Ada memang literatur atau hasil penelitian yang menyatakan bahwa itu bermanfaat, katanya untuk pengobatan, mengurangi nyeri, ya, digunakan di beberapa rumah sakit. Tapi memang itu belum diberlakukan di Indonesia, gitu ya. Hukum di Indonesia, undang-undang kan Indonesia ini negara yang punya undang-undang ya, negara hukum. Nah, hukum di Indonesia itu menyatakan di dalam undang-undang narkotika bahwa ganja itu adalah zat yang berbahaya dan terlarang untuk digunakan sebagai metode pengobatan sampai saat ini ya. Saya tidak tahu mungkin berapa tahun lagi jadi dilegalkan ya, bisa saja. Tapi saat ini perkembangan kedepannya. Meskipun ada beberapa tempat di Indonesia di mana ganja itu bisa tumbuh subur gitu kan ya. Kenapa tidak dimanfaatkan kalau kata orang-orang yang pro penggunaan ganja ini. Jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman punya atau dikasih ganja ya dengan dalih katanya ini bermanfaat, ingat teman-teman, saat ini dilarang penggunaan ganja ya, itu melanggar hukum untuk karena saat ini. Kita di Indonesia ya, jadi kita harus ikut hukum negara kita. Mungkin memang ada penelitian tapi terbatas ya dok ya. Iya, penelitiannya masih terbatas, sedikit dan memang belum diakui di negara kita, negara hukum, makanya jangan ya sahabat. Oke dok, kalau namanya kita kebetulan nih mengetahui seseorang yang ternyata kayaknya mengonsumsi narkoba ini kita harus bagaimana? Iya, jadi memang stigma yang ada di Indonesia ini erat sekali ya terkait dengan penyalahgunaan narkoba, apalagi orang-orang yang memakai narkoba tuh cenderung dihindari. Ya, kita memberikan stigma bahwa jangan deket-deket tuh, dijauhin aja. Justru mereka itu sebenarnya adalah korban ya. Meskipun sebagai pemakai gitu ya, sebenarnya itu adalah korban gitu, bahwa mereka itu perlu dirangkul gitu ya, perlu dirangkul oleh orang-orang terdekat. Kalau misalnya kita ketahui bahwa itu adalah
teman kita, saudara kita atau keluarga kita, yang paling penting memang kita coba rangkul itu dengan apa? Dengan cara bahwa pastikan bahwa mereka itu mengetahui kamu tuh bisa loh kalau memang benar-benar mau sembuh gitu ya, mau benar-benar pulih ya, nggak mau pakai zat-zat berbahaya seperti narkoba itu untuk selanjutnya, bisa kamu pulih, tapi memang ada tahapannya. Perlu niat dari diri sendiri, perlu support dari keluarga dan orang terdekat, dan juga perlu mencari pertolongan. Pertolongan itu bisa datang ke pusat rehabilitasi, bisa datang ke dokter spesialis kedokteran jiwa dimanapun itu ya, mau praktek pribadi, umum, di rumah sakit, dimanapun bisa sebagai langkah pertolongan pertama. Tapi yang paling penting harus ada niat juga. Seberapa tingginya bagusnya obat untuk menghentikan itu, kalau niat dari diri sendiri masih sulit untuk berubah, ya nggak bisa berubah juga. Harus dari yang niatnya ya, iya. Harus niatnya dikencengkan gitu ya. Dok, kalau ciri-cirinya sendiri seperti apa dok? Kalau ada yang menggunakan narkoba itu, apakah ada ciri-ciri tertentu perubahan perilakunya atau gimana? Kalau dari perubahan perilaku memang beda-beda ya, karena jenis-jenis narkoba itu kan beda-beda. Gitu. Ada yang membuat orang jadi jauh lebih tenang ya, sifatnya depresan tuh jadi lebih tenang, kalem. Ada yang membuat jadi sifatnya upper atau sangat bersemangat sekali, percaya diri, jadi nggak capek-capek. Tapi ketika zat tersebut dipakai terus-menerus, pasti ada sedikit demi sedikit perubahan perilaku. Ya, entah itu dalam berelasi ya, contohnya dia kok jadi seperti nggak biasanya nih, nggak seperti biasanya kita kenal, misalnya jadi lebih pemurung, bisa jadi lebih menarik diri dari pergaulan gitu ya. Kalau di dalam keluarga nih misalnya kan, kalau dia mau konsumsi narkoba pasti kan butuh uang ya, butuh uang untuk beli. Nah, pada suatu ketika kalau mereka sampai kehabisan uang, bisa aja tuh ngambil uang atau barang di rumah sampai dijual gitu ya. Jadi perubahan-perubahan perilaku itu bisa terjadi bertahap, dan itu mempengaruhi relasi dengan keluarga maupun orang sekitar. Mempengaruhi sosialnya, performa mereka sehari-hari juga. Misalnya yang tadinya kerjanya baik ya, yang tadi sekolah kuliahnya baik, bisa jadi menurun tuh bisa performa. Menurun. Iya. Bisa juga terlalu bekerja keras juga ya dok ya. Bisa. Iya. Seperti itu. Tapi itu yang pasti, mungkin kenapa sih orang mau pakai narkoba itu kan sebenarnya pelarian sebenarnya. Pelarian. Ya, yang mungkin awalnya coba-coba atau ditawarin teman, mungkin teman bilang udah nggak apa-apa, lu kayaknya lagi nggak semangat nih, gue kasih nih obat supaya lo happy. Di efek awalnya mungkin seneng aja, happy, tapi kan lama-lama itu akan menimbulkan ketergantungan bahwa kalau saya mau happy, contohnya saya harus pakai sabu contohnya gitu, dan itu merupakan penyalahgunaan teman-teman gitu. Jadi dampaknya banyak banget tuh. Jadi mungkin di awalnya saja yang jadi happy gitu ya dok ya, tapi ternyata nantinya ketika sudah kecanduan berubah lagi perilakunya, mempengaruhi kehidupannya sehari-hari gitu ya dok ya. Terus dok, kalau kita mungkin sering dengar ya, sahabat RC Cilengsi ada yang disebut dengan rehabilitasi narkoba dok, gitu ya. Itu sebenarnya gimana dok rehabilitasi narkoba? Jadi datang aja ke SPKJ atau gimana dok? Ya, jadi memang rehabilitasi narkoba ini ada yang dalam bentuk resmi ya, institusi, misalnya kayak di rumah sakit ketergantungan obat, ada juga di rumah sakit umum daerah yang punya kekhususan tentang rehabilitasi narkoba ini, atau bisa juga datang ke praktek SPKJ yang memang dia punya peminatan di dalam rehabilitasi narkoba. Yang pasti ketika teman-teman datang, teman-teman akan ditanya-tanya dulu nih riwayat pemakaian narkobanya seperti apa, sudah berapa lama, ada nggak campuran-campuran obat lainnya, ya harus didiagnosis dulu tuh ya. Didiagnosis itu artinya menentukan nih untuk kira-kira nih masalah teman-teman pemakaian obat narkobanya itu apa, dan juga gimana rencana tata laksananya seperti itu. Nah kalau sudah jelas diagnosisnya apa, baru nanti mulai itu dinamanya proses detoksifikasi. Dibuang dulu racun-racunnya kan. Kalau udah numpuk semua nih, misalnya udah pakai narkoba banyak, misalnya entah pakai morfin, pakai sabu, pakai ganja, harus didetoks dulu. Kalau sekarang kan istilah detoks tuh orang kalau mau diet gitu kan. Nah ternyata detoks itu awalnya dari istilah untuk ya membuang racun-racun itu ya, racun-racun salah satunya adalah racun narkoba. Di detox itu bisa dipakai obat-obatan tertentu untuk membuang racun-racun akibat narkoba itu. Setelah itu kita harapkan tuh teman-teman akan jadi lebih tenang dulu tuh ya. Nah pada saat detoksifikasi biasanya tuh disitulah rasa tidak nyaman tuh, karena kan selama ini udah
kebanyakan pakai zat-zat tertentu, ketika nggak ada lagi di dalam tubuh kan pasti namanya kayak sakau gitu kan, wah nggak nyaman banget tuh, gelisah, susah tidur, ya jadi irritable atau mudah tersinggung gitu. Nah disitulah pentingnya teman-teman proses detoksifikasi. Kalau nanti udah racun-racun dikeluarin dalam tubuh, diharapkan teman-teman bisa lebih tenang, baru nanti dilakukan yang namanya rehabilitasi secara sosial. Ya karena ketika kita udah selesai pakai narkoba pasti kan ada aja godaan-godaannya kan ya, godaan-godaan supaya pakai lagi, makanya perlu dilakukan rehabilitasi. Nah kalau rehabilitasi itu dilakukannya dalam settingan misalnya di panti gitu ya, atau di rumah sakit ketergantungan obat, biasanya akan dikumpulin tuh teman-teman yang pemakai itu semua dikumpulin. Misalnya ada kegiatan mereka tuh akan ditampung gitu nanti ya, ada rawat inapnya ditampung. Setiap hari mereka akan dilakukan kegiatan-kegiatan tuh, kegiatan-kegiatan positif untuk bisa mendistract atau membuat keinginan untuk memakai narkoba akan berkurang. Disibukkan. Iya, disibukkan dengan kegiatan-kegiatan. Gimana sih mengisi hari kalian nanti kalau kalian udah balik ke masyarakat gitu ya. Dan juga ketika udah balik ke masyarakat, proses rehabilitasi itu akan tetap dipantau nanti. Karena kan rentan banget pemakai narkoba itu kalau udah balik ke masyarakat, wah itu merupakan sasarannya dari para pengedar, penjual untuk balik lagi. Jadi perlu banget diawasi ketika udah balik ke masyarakat. Keluarga perlu mendampingi, setiap aktivitasnya dicari kegiatan yang formal yang bisa mengisi hari dengan positif gitu. Jadi peranan keluarga, support dari keluarga, lingkungannya juga penting banget Dok ya. Jadi secara medis di detox, kemudian direhabilitasi, dan ketika kembali ke masyarakat, jadi udah nggak ada pikiran untuk kembali ke narkoba lagi ya Dok. Diharapkannya seperti itu, karena nanti efeknya seperti apa itu ya Dok ya, kalau mamanya sudah pernah di detox terus balik lagi, itu lebih berat? Biasanya akan lebih berat, karena kan kalau misalnya tubuh kelamaan pakai obat-obatan atau zat narkoba tertentu itu kan lama-lama tubuh tuh nggak tahan lah ya. Tubuh itu nggak tahan, tidak bisa beradaptasi lagi, sampai suatu ketika bisa yang namanya intoksikasi atau overdosis lah. Kalau kita sering dengar ya OD, nah kalau istilah-istilah di masyarakat OD, nah bahayanya kalau sampai OD ya bisa sampai meninggal gitu. Itulah sebegitu berbahayanya dampak dari narkoba ya. Dan juga kalau misalkan lagi banyak pakai itu, mungkin kita jadi tidak sadar apa yang dilakukan ya Dok ya. Betul, karena itu kan efeknya di otak ya, di otak. Dan itu otak itu biasanya ketika kita pakai, misalnya contohnya saya pakai obat narkoba 1 mg, taruhlah seperti itu ya. Lama-lama dengan dosis 1 mg nggak cukup lagi untuk menimbulkan efek tenang gitu ya. Lama-lama mungkin bulan depan saya harus naikin dosisnya untuk memiliki efek yang sama. Lama-lama lebih lagi, terus sampai akhirnya berlebihan. Itulah kenapa orang bisa sampai namanya OD, overdosis gitu. Jadi alangkah lebih baiknya jangan pernah coba-coba deh. Jangan pernah coba-coba. Sekali pakai bisa banget ketagihan dan bertambah terus ya responnya, keinginan untuk menggunakannya ya. Baik, terima kasih dokter. Untuk sahabat Efisiensi yang ada di TikTok, apakah ada yang ingin bertanya? Mungkin ada yang ingin tanya langsung ke dokter Erik. Oke, siap. Demikian podcast kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi sahabat Efisiensi. Saya tutup dengan makan daging yang banyak lemak, enaknya dapat, kenyangnya sesaat. Terima kasih sudah menyimak. Semoga acara ini membawa manfaat. Cakep. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ada untuk kesehatan Anda.